Halo, selamat jumpa lagi di video saya. Baik, perkenalkan, nama Alimus Blandan Garut, kelas Sosiologi B, nomor induk mahasiswa 18030081, kelas B, semester 7, mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial, tugas mingguan yang kelima. Baik, di sini saya akan mempresentasikan buku yang kelima, itu tugas mingguan yang kelima, yang berjudul Pandemi COVID-19 Mengubah Masyarakat. Sejak pecahnya pandemi COVID-19, lebih banyak orang dari sebelumnya telah mencari ilmu pengetahuan untuk solusi berbagai masalah kompleks yang tiba-tiba menghadapi dunia ini. Masalah yang paling mendesak sekarang tampaknya adalah menemukan vaksin yang akan membebaskan sejuta umat manusia dari ancaman langsung COVID-19. Tetapi solusi lain mengenai ekonomi, iklim, dan semua jenis masalah telah muncul dengan urgensi yang hampir sama besarnya. Isi ekonomi mengacu pada vitalitas berbagai jenis perusahaan dan masalah ketenagakerjaan yang terkait, dan mereka berbaur dengan isu-isu terkait iklim, tentang pariwisata dan perjalanan global, tetapi juga berkaitan dengan perjalanan dan penggunaan energi rumah tangga dan industri. Isu-isu sosial menyangkut organisasi perawatan, kesehatan, dan tempat tinggal lebih dekat dengan rumah. Sifat organisasi pendidikan dan penelitian. Moto Universitas Tibung memahami masyarakat. Tampaknya menjadi lebih relevan dari sebelumnya, mengingat bahwa kami adalah universitas yang berspesialisasi di bidang ilmu sosial dan perilaku, dan oleh karena itu dilengkapi sepenuhnya untuk menjelaskan banyak fenomena yang dihadapi masyarakat. Di sini yang pertama itu Fajar Kesamaan Baru. Itu buku dari Emil Astrat, Influence, Margaret Sistercrown, dan Ton Beltran. Di sini Kamis 27 Februari 2020. Televisi Nasional Belanda menayangkan program informasi khusus virus COVID-19 yang melanda beberapa negara juga di Eropa setelah wabah awal di kota Cina. Tempatnya itu di Wuhan. Sejauh ini tidak ada pasien yang terdaftar di Belanda, dan program telah berjalan tepat selama 50 menit. Temuan utama adalah Menteri Kesehatan, Kesetaraan, dan Olahraga Bruno Bruce setelah video singkat tentang virus membawa acara program. Baik, materi selanjutnya ternyata menjadi pandemi dan cukup menakutkan. Pada saat penulisan itu sekitar tanggal 1 Juli 2020, jumlah resim orang positif diuji dengan COVID-19 di Belanda sebesar 50.147. Itu beranak laki-laki yang terinfeksi virus yang telah dirawat di rumah sakit, dan 6.105 orang telah meninggal. Ini dimulai sebagai peralihan lokal di kota Wuhan di Cina itu sekitar Desember tahun lalu, dan berkembang sangat pesat menjadi global bencana. Beberapa epidemi besar pada tahun 2003. COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada tanggal 11 Maret 2020 organisasi secara resmi menyatakan sebagai pandemi. Pada 15 Juli 2020 orang-orang di sekitar 190 negara di seluruh dunia terkena dampaknya. Hampir 10 juta orang terinfeksi dan sekitar setengah juta orang meninggal.
Pandangan umum untuk memerangi krisis virus corona adalah dengan membawa apa yang disebut tingkat reproduksi, jumlah rata-rata orang yang akan tertular penyakit hampir menular dari suatu orang dengan penyakit itu, bahwa ini dapat dicapai dengan vaksin, tetapi kami belum memilikinya. Kami merangsang sains dan industri farmasi untuk memberikan upaya terbaik mereka untuk menakutkan sesuatu. Dalam arti waktu, kita harus menjaga jarak sosial. Ini berdampak besar pada masyarakat kita. Baik, selanjutnya, jelas COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang melanda umat manusia. Kita memori pandemi bagaimanapun tidak berkembang dengan baik karena kami tidak mengalami secara langsung apa yang terjadi di masa lalu dan tidak pernah terdengar mudah dari deskripsi, dan kita gagal untuk mengambil keuntungan dari pelajaran yang bisa diambil dari pandemi sebelumnya. Dalam bukunya yang memukau, jurnalis Laura Spinney 2018 menjelaskan bagaimana flu Spanyol tahun 1918 telah secara dramatis mengubah dunia. Sementara itu, salah satu peristiwa global yang paling banyak ditolak abad yang lalu menelan lebih banyak nyawa daripada kedua perang dunia bersama-sama. Sebagai penjelasannya, dia berpendapat bahwa kita tidak suka memikirkan orang mati dalam cara yang mengerikan melalui mati lemas dan tanpa alasan atau akal sehat. Baik, materi selanjutnya, menuju kesamaan baru. Biasakah kita membayangkan kesamaan baru, terutama di masa sulit ini? Pandemi dan krisis sosial ekonomi besar akan seperti apa, yang bagaimana nanti kita sampaikan di sana sampai melestarikan yang terbaik dari yang lama. Jelas yang baru umum akan harus menjadi cermin positif dan dari kesamaan lama. Berbagai pendapat filosofis hukum dan sosiologi telah mencoba untuk menurunkan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang baik. Contohnya kasusnya adalah komunitarisme, seperti yang dipromosikan oleh penulis seperti Ed Sion 2003, yang diperoleh perhatian pada pergantian milenium dengan menyatakan bahwa komunitarisme adalah filosofi sosial yang menyebabkan bahwa masyarakat harus mengartikulasikan apa yang baik, bahwa artikulasi semacam itu diperlukan dan sah. Baik, di bagian bab kedua itu COVID spirasi, anggur lama dan Braille biru. Bagaimana memahami krisis COVID-19 saat ini? Sementara banyak orang mengandalkan atas pertanyaan resim yang dibuat oleh pemerintah, lembaga ilmiah, dan ahli untuk menjawab pertanyaan ini. Baru-baru ini berita Belanda makalah NRC Handelsblad melaporkan tentang orang-orang yang mengikuti konspirasi teori nasional bahwa krisis COVID-19 saat ini terkait dengan mengenal diri teknologi. Yang selanjutnya, penelitian tentang teori konspirasi. Teori konspirasi bisa datang dalam banyak samaran, dan pada intinya mereka adalah seperangkat keyakinan bahwa di balik tirai sosial, kelompok jahat dan mengindoktrinasikan individu atau masyarakat yang memerintah. Di dalam dekade terakhir, perhatian ilmiah untuk teori konspirasi dan dukungan publik untuk itu teori telah meningkat. Upaya-upaya baru ini telah menunjukkan seberapa banyak publik tertentu dari barat masyarakat benar-benar percaya bahwa teori konspirasi. Misalnya, Oliver dan Ward menunjukkan bahwa kira-kira
dari Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan teori-teori tersebut. Baik, yang di bagian terakhir di sini, akses internet sebagai kebutuhan pragmatis untuk hak lainnya. Salah satu alasan utama untuk berpikir bahwa akses internet adalah barang sosial yang penting adalah karena itu penting secara pragmatis untuk melindungi, mempromosikan, dan dalam banyak hal kasus melaksanakan hak asasi manusia. Pertimbangan hak atas kebebasan berekspresi yaitu hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dengan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari batas-batasnya. Menjalani hak ini pada dasarnya melibatkan memiliki platform untuk mendapatkan gagasan seseorang di ruang publik. Secara umum, akses internet yang sesuai terlihat seperti prasyarat untuk melibatkan dalam kehidupan politik selama krisis coronavirus ini. Mengenai hubungan antara akses internet dan pelaksanaan hak-hak tertentu mungkin memiliki implikasi untuk berpikir tentang bagaimana akses dikelola untuk kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, tahanan di Belanda memiliki keterbatasan akses internet. Akses didorong oleh meminat untuk menyediakan hiburan dan kesepakatan pendidik. Baik, sekian video dari saya ucapkan terima kasih, semoga videonya bermakna bagi teman-teman semua.